Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar kedepannya channel ini makin cepat berkembang. Alur cerita moving dalam versi webtoon. Dan sekarang cerita kita mulai. Tak banyak pilihan karena gedung tempat biasa dia melakukan latihan sedang diperbaiki. Huisu yang ditemani oleh Bongsuk akhirnya sampai juga di aula berfasilitas olahraga, sebuah tempat hasil rekomendasi dari Pak Guru Choi Ilwan. Dan di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, Pak Guru Ilwan bersama Juwon terlibat sebuah obrolan yang sangat serius, yang mana Juwon tak henti-hentinya menanyakan sebuah pertanyaan yang sedikit membuat Pak Guru Ilwan tersudut karena merasa bingung atas apa yang diucapkan oleh Juwon. Juwon yang menanyakan pertanyaan yang sama dengan apa yang ditanyakan oleh Miyung sebelumnya membuat Pak Guru semakin keheranan. Singkat cerita, sebenarnya yang terjadi, Pak Guru Ilwan sama sekali tidak terlibat dengan insiden video viral yang sempat dialami oleh Huisu dan Kang Hun sewaktu berada di aula auditorium pada saat jam olahraga berlangsung. Dan terlebih lagi, Pak Guru Ilwan sama sekali tidak mengetahui jika sekolah tempat dia mengajar terpasang CCTV yang sebegitu banyaknya. Hingga hal inilah yang terus ditanyakan oleh Juwon dan Miyun yang mengira jika Pak Guru Ilwan dalang dibalik semuanya. Dan di situasi yang berbeda namun di tempat yang sama, Miyun menangkap sebuah pembicaraan yang aneh melalui insting pendengarannya. Dan ternyata itu adalah merupakan pembicaraan antara Kim Jong-sul yang sedang menelpon Kim Dok-yun. Yang mana Kim Jong-sul ini merupakan salah satu komplotan dari kubu Korut yang sedang menyamar menjadi seorang guru. Dan dialah dalang dibalik peristiwa insiden yang menimpa Huisu dan sekaligus orang yang memonitoring semua CCTV yang sempat dicurigai oleh Juwon di cerita sebelumnya. Dan sementara itu Bongsuk yang merasa kebingungan karena tak tahu harus melakukan apa, memutuskan untuk meninggalkan Huisu yang sedang melakukan latihannya. Bongsuk yang secara inisiatif berjalan keluar untuk membeli sebuah minuman dingin, yang mana minuman ini nantinya akan dia berikan kepada Huisu. Dan pada saat bersamaan juga Bongsuk yang meninggalkan Huisu sendirian secara tiba-tiba kedatangan orang yang tidak dia kenal. Dan secara anehnya orang ini langsung mengunci pintu yang seakan-akan menandakan jika orang ini berniat jahat kepada Huisu. Kemudian cerita kembali ke sekolah di mana Miyung yang secara sigap melakukan sebuah tindakan prosedur penyelamatan diri dengan mematikan semua aliran listrik dikarenakan situasi saat ini berada dalam bahaya. Tidak lain semua ini Miyung lakukan dikarenakan panca inderanya telah menangkap jika tempat yang saat ini dia singgahi telah dikepung oleh orang-orang yang berniat jahat kepada Guru Ilwan. Dan seketika situasi mulai menjadi gelap akibat hilangnya daya listrik akibat terminal yang telah secara sengaja dikendalikan oleh Miyung. Dan tanpa Miyung sadari jika masih ada Kang Hun yang berada di dekatnya. Kang Hun pun yang sedang belajar sendirian merasa keheranan atas pemadaman listrik yang saat ini sedang terjadi. Sehingga sontak membuat dirinya keluar untuk mencari tahu hal apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Mi-hyung yang menangkap serta mencurigai ada hal yang aneh di balik ruangan piket, mengetuk untuk mencari tahu siapa orang yang tengah bersembunyi di dalamnya. Namun sebelum Mi-hyung selesai melakukan niatnya, instingnya kembali menangkap jika ada langkah orang yang semakin mendekati dirinya. Dengan sigapnya, Mi-hyung berlari menjauh karena tahu orang yang dia hadapi saat ini bukanlah orang yang biasa. Sementara itu Kim Dok-yun membagi timnya menjadi 3 kelompok untuk melakukan tugasnya masing-masing. Bae Ji-hak berjalan menemui Kim Jong-sul, Pak Chan berjalan mencari keberadaan dari Kang Hun, dan sementara dirinya bersama Kwon Yong-duk berjalan mencari keberadaan dari Pak Guru Ilwan. Kang Hun yang terkejut karena melihat penutup dari saklar listrik terbuka, mencoba memperbaiki agar listrik kembali menyala. Namun tanpa dia duga-duga Pak Chan datang secara tiba-tiba dan langsung mendaratkan pukulan tanpa bisa dia hindari. Dan di situasi yang tidak kalah tegangnya, di mana Pak Guru Ilwan dan Juwon ternyata berhasil ditemukan keberadaannya oleh Kim Dok-yun. Hingga tanpa basa-basi Kim Dok-yun meminta secara paksa 3 data pribadi murid yang selama ini telah mereka incar. Situasi kembali berubah ke Huisu, yang pada saat sedang berlari dikagetkan oleh pria yang secara tiba-tiba ada di hadapannya. Dan Huisu pun menanyakan apa maksud dan tujuan sang pria, hingga secara tiba-tiba ada di hadapannya. Lalu pria itu pun sedikit dengan basa-basinya langsung mendaratkan sebuah tendangan yang membuat Huisu langsung melakukan pertahanan, menangkis serangan dari pria yang tidak dia kenal. Saking kerasnya tendangan itu membuat Huisu harus terbanting ke lantai, efek yang ditimbulkan oleh hantaman kaki sang pria. Tidak cukup membuat Huisu tersungkur, sang pria dengan membalikan cincinnya melukai tangan dari Huisu untuk memastikan jika Huisu memang benar-benar orang yang dia cari.
Benar saja, meski sudah terluka cukup dalam, tubuh Wisu langsung melakukan perbaikan dengan menutupnya luka yang sempat dibuat oleh Jongjua.